Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya nih? Ya, meskipun di video satu arah dan kita masih belum bisa kembali belajar tatap muka langsung di kelas ya, karena masih pandemi. Sebenarnya sudah ada rencana, sudah ada ancang-ancang kita akan masuk, kita akan ke sekolah gitu, belajar tatap muka. Meskipun beberapa murid ya pasti hampir semuanya sudah berada pada di zona nyaman mereka belajar di rumah, karena pada enaknya tuh kalau di rumah ya bangunnya sesuka hati, tugasnya ya dengan sesuka hati, ulangan juga dengan sesuka hati, pasti sudah kerjasama lihat Google ya, itu sudah menjadi hal yang sudah menjadi kenyamanan siswa sekarang. Yang dulu pengen masuk, sekarang sudah setahun lebih berjalan, akhirnya sudah terbiasa enaknya belajar di rumah, hingga akhirnya pun pas ada wacana mau masuk sekolah, responnya ya kurang bersemangat gitu. Tapi meskipun sebagian kecil ada yang bersemangat, ya saya sangat mengapresiasi. Ternyata keputusan pemerintah untuk mem-PSBB-kan daerah Jawa Barat dan Bali, karena semakin meningkatnya ya terkena positif ya, kita harus menerima setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah. Kita harus tetap dukung dan tetap jaga kesehatan, jangan sampai kita terlalu meremehkan kesehatan. Jadi setiap keluar rumah pakai masker, dan setiap kemana-mana pakai masker lah pokoknya itu. Jangan lupa selalu cuci tangan, pulang dari mana-mana mandi gitu, dan penuhi tubuh kalian dengan asupan vitamin yang bagus gitu. Pokoknya vitamin-vitamin yang diperlukan oleh tubuh supaya badan kalian sehat dan kuat gitu. Karena kalau bukan kita yang jaga kondisi kita, siapa lagi gitu. Karena kalau imun kita lemah, virus itu pasti akan mudah menyerang tubuh kita gitu. Jadi kalau misalkan kita terkena virus, ya ini amit-amit ya terus, tapi kalau kita di dalam kondisi sakit ya pasti ya semuanya bakal kayak ikutan di isolasi mandiri seperti itu. Nah, jadi pokoknya jangan sampai kalian ada yang terkena positif. Kalau ada yang terkena positif, ya saya doakan semoga cepat sehat kembali dan cepat beraktivitas kembali. Dan buat yang sudah, maksudnya buat yang masih sehat dan buat yang masih bisa beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Oke, saya ucapkan selamat tahun baru yang sebelumnya sudah diucapkan melalui video PJOK. Nah, saya pun mau mengucapkan terima kasih atas respon positif kalian yang sudah menonton. Baru 1 jam tayang itu sudah ada 12 siswa yang absen, jadi hampir setengahnya siswa kalian gitu absen. Saya menunggu respon dari setengahnya lagi yang belum kayak gitu, tapi cepat, bagus. Biasanya kan kemarin paling yang absen cuma 5, 4 gitu, sekarang 12 gitu, bahkan nanti mungkin akan terus absen gitu. Bagus, saya mengapresiasi respon positif kalian. Dan ingat, jangan sampai hanya bagus di awal, kendor di akhir. Jangan sampai, karena kalau kalian bagus di awal, kendor di akhir, ya buat apa gitu, sama aja bohong. Tetap harus semangat dari awal sampai akhirnya gitu, supaya kalian tuh mendapatkan nggak hanya nilai, tetapi kebiasaan kepribadian kalian. Kalau sudah rutin disiplin, pasti itu akan terbentuk seperti itu. Nah, kita akan memasuki pelajaran agama. Kalian persiapkan diri kalian persiapkan buku kalian, agama kelas 7 ya, dan jangan lupa kalian siapkan Alkitab gitu. Ini sangat penting sekali, Alkitab. Nah, seperti biasa sebelum mulai kita berdoa dulu, tapi sebelum berdoa kita akan menaikkan sebuah pujian. Bapa Engkau sungguh baik. Mari kita siapkan diri kita, hati kita, supaya kita siap fokus kepada firman Tuhan yang akan disampaikan, dan setiap materi pembelajaran yang disampaikan dapat masuk dalam pikiran kalian, dimengerti dengan baik, dan masuk dalam hati kalian, sehingga bertumbuh, berakar kuat, dan kalian bisa menjalani
kegiatan aktivitas sehari-hari dengan kuat, karena setiap pelajaran agama yang disampaikan ini semuanya itu sangat amat baik buat kalian. Nggak cuma hanya ilmu materi, tetapi sangat bagus untuk ilmu rohani kalian juga gitu. Kita siapa nanti kita katakan Bapak Mas kembali. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, tunaikan syukurku, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Bertolong
belajar agama Kristen kelas 7. Tuhan kiranya kau sertai kami dalam setiap video pembelajaran ini, memberikan hikmat, pengertian, kepintaran, dan kecerdasan bagi anak-anak dan setiap yang datang mendengar video ini Tuhan Yesus, sehingga mereka mengerti apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, atau berkati hamba yang menyampaikan setiap materi pendidikan agama Kristen siap disampaikan, semuanya berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Karena Engkau yang terus berkata-kata dalam setiap hati kami Tuhan, ampunilah atas setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan. Kami berdoa dan berarti dalam nama Tuhan Yesus ya, amin. Oke, amin. Langsung saja. Nah, pertemuan agama kita seminggu 2 kali, jadi sudah ditambah. Olahraga pun seminggu 2 kali. Dan itu pembahasannya akan lebih, maksudnya kan nggak hanya menuntut satu video, jadi bisa lebih longgar gitu. Karena kenapa? Karena tidak terburu-buru oleh materi. Nah, silakan buka kalian di bab 9. Nah, ini tentang solider terhadap teman dan sahabat. Jadi kan sebelumnya kalian sudah belajar yang namanya kerendahan hati. Nah, jadi kerendahan hati ini yang ada di bab 8 ini adalah landasan awal supaya kalian bisa untuk solider terhadap teman dan sahabat kalian. Karena kalau tanpa adanya kerendahan hati, kalian nggak bisa nih solider terhadap teman atau sahabat. Karena kalau tinggi hati, sombong, nanti siapa lu, siapa gua, nanti yang ada malah pilih-pilih teman, terus yang ada malah menghina teman kayak gitu. Kan kalau kerendahan hati welcome dengan siapa saja, seperti itu. Nah, ini ada bahasan Alkitabnya. Nah, video ini kita akan membahas bahasan Alkitabnya dulu, bahasan dasarnya. Karena kenapa? Ini semua pemberian materi, ini harus ada sumber firman Tuhan ya, supaya kenapa? Supaya ini kuat gitu. Karena kalau ini berdasarkan firman Tuhan, maka mau nggak mau kalian harus melaksanakannya. Karena kalian harus menjalankan sesuai apa yang diberitakan oleh Tuhan, yang tertulis dalam firman-Nya, seperti itu. Jadi kalau tidak dilandaskan dengan firman Tuhan, maka ini hanya sebagai argumen manusia sesaat, pemikiran manusia gitu. Tapi meskipun itu baik, tapi lebih luar biasanya kalau dilandaskan dengan firman Tuhan, seperti itu. Karena Tuhan sendiri yang minta, Tuhan sendiri yang mencontohkannya gitu. Tuhan sendiri yang memerintahkan gitu. Nah, bahan Alkitabnya ada di awal nih, di awal bukan. Kelihatan nggak sih? Di awal ya. Nah, ini solider terhadap teman dan sahabat. Nah, ini ada tiga ayat, Lukas 5 ayat 1 sampai 11, Lukas 6 ayat 1 sampai 5, dan Lukas 9 ayat 6 sampai 40. Ini akan kita bahas untuk video pengantar awal supaya kalian mengerti selanjutnya. Nanti video kedua ada bagian pengantarnya gitu. Bagian ketiga ada membangun solidaritas seperti halaman 67. Nah, sampai nanti video keempat, nah udah mungkin 3 video gitu. Dan saya usahakan maksimal ya 20 menit lah, itu udah lama. Nah, di Lukas, kita akan membuka firman Tuhan di Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Silakan dibuka Alkitabnya. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Kita baca bareng-bareng yuk. Meskipun kalian secara video ini dimanapun kalian berada, saya baca kamu baca gitu. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Perikopnya adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Simak baik-baik ya. Baginda firman Tuhan, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Wow. Jadi Tuhan Yesus ada di pinggir pantai, terus dia naik perahu agak jauh supaya dia bisa ngajar. Jadi ada space, ada jarak, seperti itu.
Nah, yang keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebakanlah jalamu untuk menangkap ikan. Gitu. Jadi setelah selesai mengajar, dia suruh Simon untuk berjalan ke daerah yang jauh dari pantai. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak itu sobek ya. Ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyak ikan yang mereka tangkap. Demikianlah juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghala perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Katakan amin. Gitu. Jadi maksudnya adalah dari pengantar bab ini, solidaritas terhadap teman dan juga sahabat adalah gini. Kita bisa mengambil ayat di ayat 7 gitu. Jadi solidar nih. Jadi pada waktu Simon disuruh sama Tuhan Yesus untuk menangkap ikan, tapi Simon udah seharian cari ikan, nangkap, udah nggak dapat, orang udah dibasuh tuh jaringnya. Tapi karena Tuhan Yesus yang nyuruh, oke lah gitu. Karena engkau yang meminta gitu. Udah pas ngejala dapat ikan banyak tuh. Wah, pas dapat ikan banyak, habis itu agak kesulitan ngangkat jaringnya mulai koyak kan, ikannya besar-besar gitu, mungkin sebesar lengan saya gitu. Nah, terus habis itu teman-temannya lain datang bantu, solidar kan, bantu gitu. Habis itu mengangkat semua ikannya hingga kapalnya hampir tenggelam oleh penuhnya ikan itu. Nah, poin yang penting kita ambil adalah gini, karena Tuhan yang menyuruh, jika kita melakukannya, itu akan mendapatkan berkat yang sangat amat luar biasa gitu. Makanya kalau firman Tuhan yang menyuruh nih, harus kita lakukan, karena itu akan mendapatkan berkat buat kita gitu. Akan kedepannya itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Kita taat dulu gitu, sama seperti Simon. Oke, kita jalan gitu. Nah, yang diambil dari perikop bab ini, bab 9 agama, solidar teman dan sahabat. Jadi di saat kita nurut apa maunya Tuhan gitu, Tuhan nyuruh kita rendah hati dan nyuruh kita mengasihi sesama, maka itu akan menjadi berkat. Teman-teman sahabat kita akan ngebantu kita seperti itu. Sama seperti di ayat 7, teman-teman yang lain melihat Simon membantu Simon gitu. Inilah berkat dari Simon menuruti omongan Tuhan Yesus. Coba kalau Simon nggak ikut, orang gua udah seharian nangkap ikan hasilnya nggak ada, capek males gitu ya, nggak mungkin adanya contoh solid gitu. Semuanya nggak mungkin bantu semuanya, karena memang nggak ada yang perlu dibantu. Dan Simon tinggi hati karena dia nggak mau nurutin apa kata Tuhan Yesus. Nah, inilah makanya kenapa tinggi hati nggak bisa mempunyai teman gitu, karena nggak ada hasil tindakan yang dilakukan oleh Simon gitu, karena Simon nggak menghasilkan apa-apa. Jadi maksudnya teman pun nggak boleh lihat dari keuntungan ya gitu maksudnya, tapi ya inilah berkat dari kerendahan hati seperti itu. Lanjut di Lukas 6 ayat 1-5. Nah, perikopnya murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Ayat 1-5 kita baca bareng-bareng yuk. Simak ya. Ya, pada suatu hari Sabat ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangan gitu. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Ayat 3, lalu Yesus menjawab mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah
dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya. Jadi Alkitab dari sekolah yang masih bagus-bagus semua, kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Nah, ayat 5 kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Katakan amin. Nah, jadi kita bukan melihat bagaimana sistemnya, kita bukan melihat bagaimana apa yang di depan mata, kita nggak melihat apa yang sudah menjadi tradisi gitu, tapi kita melihat bagaimana segala sesuatunya itu mengapa ada, karena untuk Tuhan yang harus disembah gitu. Kita harus mengutamakan ketuhanannya itu, Tuhannya itu, siapa yang kita sembah gitu. Karena kalau kita mengikuti sakramennya tanpa kita mempedulikan Tuhan gitu, karena kita mengikuti kebiasaan adat istiadat, maka itu akan menjadi sebuah formalitas, maka itu sudah menjadi sebuah kebiasaan gitu. Jadi bukan karena kita harus, tetapi karena memang sudah menjadi tradisi, itu salah gitu. Jadi contohnya gini, kalian cium tangan kepada orang yang lebih tua, itu karena memang kalian seharusnya terus menandakan bahwa kalian hormat gitu, hormat kepada yang lebih tua, bukan karena kalian cium tangan, tapi karena kalian karena sudah dari dulu disuruhnya diajarnya cium tangan gitu, kalian harus mengetahui nilainya gitu. Jadi mengapa hari Sabat itu orang harus istirahat, nggak boleh melakukan apa-apa, karena supaya kalian itu memberikan waktu kalian, jiwa kalian untuk Tuhan, intinya untuk Tuhan gitu. Nah, terus bagaimana kalau ada orang lapar, terus ada orang yang butuh pertolongan gitu, apakah kita nggak bisa bantu karena lagi ada Sabat gitu? Ingat tujuannya, kalau tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan, ya itu harus kita lakukan, kita harus bantu gitu. Karena kalau kita nggak ngebantu, kita yang berdosa gitu. Meskipun alasannya kalian sedang berhari Sabat, contohnya gini ya, contohnya misalkan kayak teman saya gitu, saya lupa di hari apa gitu ya. Nah, jadi yang contoh yang gampang supaya kalian bisa mengerti contoh kesehariannya, relate-nya gitu, relate. Jadi contohnya adalah gini, ini contohnya adalah saya mempunyai, ada orang yang nggak suka gitu, istilahnya musuhnya. Habis itu bahkan di dalam perjanjian lama hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi gitu. Jadi apa yang gila pada kita harus balas gitu. Misalkan dia telah memukul saya harus mukul gitu. Itu kan hukum Taurat. Tapi kita nggak boleh kejahatan dibalas dengan kejahatan, nggak boleh. Jadi kita harus kejahatan harus dibalas dengan kebaikan gitu. Jadi misalkan jika kau ditampar, maka kau berikan pipi kirimu, jika kau tampar pipi kanan, kau berikan pipi kiri gitu. Jadi maksudnya contohnya ini yang kita lihat adalah sisi kebaikan untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. Bukan sistem tradisinya gitu. Tradisinya kan kalau apa yang ini harus diganti gitu. Tapi kalau yang sekarang ya kita nggak bisa ngikutin lagi tuh. Jadi kita harus memaafkan kayak gitu. Samanya kayak di hari Sabat. Di hari Sabat ya kita harus mengikuti tradisi, kita nggak boleh apa-apain untuk Tuhan gitu. Tapi ada orang yang butuh pertolongan, ya mas kita nggak bantu, kita harus mengasihi, kita harus bantu gitu. Kita nggak boleh ikutin tradisi kebiasaan gitu, yang harus ganti rugi ini ganti ini, bersendam gitu. Meskipun ya dua-duanya sama-sama baik gitu kan. Kalau mata ganti mata, gigi ganti gigi kan baik, maksudnya kan supaya semuanya setimpal. Apa yang kita lakukan, apa yang dia lakukan, dia harus merasakannya, dia harus bisa mendapatkannya gitu. Tapi kan ya karena memang sama-sama keadilan, impas gitu. Tapi kan ya harus semuanya itu harus berubah gitu, harus mengkondisikannya gitu. Karena datangnya Tuhan Yesus itu ke dunia bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi dan untuk memperbarui seperti itu. Yang ajaran-ajaran yang adat-adat tradisi Yahudi yang harusnya dibenarkan seperti itu. Nah, ini yang perlu kita tekankan ada di ayat 3-nya. Lalu Yesus menjawab mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Ini maksudnya dari
yang dari bab 9 solidaritas terhadap teman dan sahabat adalah ini Tuhan Yesus membela murid-muridnya. Sama aja kalau solider, kita harus membela, kita harus berani bersuara seperti itu. Jadi Tuhan Yesus nggak cuma diam pada suruh nyalakan begitu, udah nggak boleh gitu, enggak, tapi justru dia membela yang harusnya baik dan benar dan yang harusnya dibela gitu. Pandangan yang seperti itu, yang meskipun bertentangan dengan kebiasaan, tetapi dengan adanya suatu kebenaran di situ, di luar dari kebiasaan yang dilakukan, itu sangat amat bagus gitu. Kayak contoh tadi kan, kebiasaannya adalah ganti rugi, terus kalau mau ditabrak balik gitu. Nah, harus kebenaran harus diungkapkan. Oh udahlah gitu, kalau tabrak ya udah kita memaafkan seperti itu. Terus kalau kita dipukul ya sudah kita memaafkan gitu. Itulah contohnya. Dan lanjut di Lukas 9. Nah, di Lukas 9 ayat 6 sampai 40 ini panjang banget. Cuman saya ambil beberapa poin-poin pentingnya aja. Ada di ayat 6 itu, terus ada di ayat 21, ayat 13, ayat 21, ayat 24, dan di terakhir ayat 41 gitu. Jadi ya ayat-ayat ini nanti menjadi dasar bahwa kalian benar-benar harus solid. Contohnya saya ambil di ayat 24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Nah, gitu. Jadi maksudnya adalah gini, kita kalau egois, kita mementingkan diri sendiri, maka kita akan mendapatkan kerugian gitu. Maka kita tidak bisa mendapatkan kenyamanan, berkat dari Tuhan. Tapi kalau kita kehilangan nyawa karena aku gitu, jadi maksudnya bukan kita harus membela Tuhan gitu, kita harus mati-matian membela Tuhan lah intinya gitu. Terus kalau Tuhan dihina kita turun tangan, kita harus mati dalam tangan Tuhan gitu. Itu maksudnya kita bukan dengan seperti itu gitu. Maksudnya adalah gini, berbicara tentang aku adalah Allah adalah firman kebenaran gitu. Jika kalian menjalankan suatu kebenaran sehingga kalian kehilangan nyawa, itu Tuhan yang bela seperti itu, karena dia akan menyelamatkannya. Contohnya yang itu tadi, kalau kalian solider terhadap teman, itu kalian harus menjalankannya, melaksanakannya dengan beralaskan firman Tuhan gitu. Meskipun kematian ya kalian diancam kan, misalkan sama-sama mencuri gitu, terus kalian bilang nggak boleh gitu, habis itu kalian dijajam, dibunuh gitu, kan tetap berdasarkan kebenaran firman Tuhan, solider, tapi jangan sampai ke arah yang negatif gitu. Terus kalau nggak ikut-ikutan teman-temannya yang mencuri, maka dia akan dijajam, dibunuh. Meskipun kalian dibunuh nanti, tetap Tuhan menyelamatkan kalian seperti itu. Nah, berikut pembahasan bab 9 awal tugas nggak ada gitu. Jadi karena ini masih awal pembukaan materi dalam firman Tuhan seperti itu ya. Jadi intinya kalian harus menjalankan firman Tuhan yang sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kita harus solidaritas, kita harus membela apa yang benar, kita harus bekerja bersama-sama. Oke, cukup sekian dari saya. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dan atas kemurahan-Mu bagi setiap kami. Kami telah selesai belajar dan kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu semuanya tertanam dalam hati anak-anak-Mu, dan yang setiap mendengarkan video ini Tuhan Yesus berakar dan bertumbuh buah lebat. Dan Tuhan Yesus, Engkau berkati anak-anak-Mu dan keluarga mereka. Tuhan Yesus berkati berlimpah, dan juga Engkau berkati guru-guru, dan juga Engkau berkati sekolah kami. Tuhan Yesus, ampun atas kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless.